Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan. Saudara, ada 8 bukti bahwa Yesus bangkit. Yang pertama, bukti Yesus bangkit karena kuburnya itu kosong, saudara. Kosong, ya. Sehingga menunjukkan bahwa dia bangkit. Mungkin orang berkata, iya, kubur itu dicuri. Tidak mungkin. Karena kubur itu disegel, saudara, dan dijaga pasukan Romawi. Tidak mungkin orang bisa mencuri. Bukti Yesus bangkit adalah penampakan Yesus dengan menunjukkan bekas paku dan lubang di rusuk. Saudara, satu bukti bahwa Yesus itu sudah bangkit. Bahkan bukti Yesus bangkit adalah dia naik ke surga dengan disaksikan 500 orang. Saudara, kemudian setelah Yesus naik ke surga, para murid diubahkan dari orang yang penakut menjadi seorang yang berani. Seperti Petrus, setelah dipenuhkan Roh Kudus di loteng Yerusalem, dia tidak takut lagi, dia berani. Bahkan dia menjadi orang yang luar biasa, dipakai Tuhan. Di mana dia hanya seorang biasa dan tidak terpelajar. Dia hanya lulusan seorang nelayan, tetapi dia bisa berkhotbah, sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Bahkan setiap Petrus lewat, bayangannya kena orang sakit sembuh. Luar biasa. Itu satu bukti bahwa yang disembah dan dilayani adalah Allah yang hidup, Allah yang bangkit. Bahkan dengan adanya gereja itu berdiri, saudara, kita lihat Kristen itu adalah agama yang terbesar sedunia. Hal ini tidak mungkin bisa terjadi kalau Yesus itu mati, karena dia bangkit. Dia hadir dalam setiap ibadah, dan kita melihat setiap hari ada penuhan jiwa yang luar biasa. Di Afrika Selatan setiap 1 tahun 7 juta orang dibaptis, saudara. Kita melihat bagaimana bukti kalau Yesus bangkit, gereja tetap berdiri sekalipun banyak gereja dibakar, banyak hamba Tuhan dibunuh, tetapi itu tidak menghentikan gereja Tuhan. Saat ini di mana-mana ada gereja Tuhan. Bahkan GPDI mempunyai satu, saudara, sebutan adalah gereja BRI, saudara. Karena di mana tempat selalu ada GPDI, sampai di gunung, di lembah, di hutan, di sana ada. Semua ini kalau tidak hidup Yesus yang kita sembah, tidak mungkin bisa terjadi. Karena Allah yang mati tidak bisa memberkatinya. Bahkan ibadah itu berubah menjadi hari Minggu. Karena Yesus bangkit pada hari Minggu. Sebelumnya hari Sabat itu Sabtu, saudara. Tapi dengan kebangkitan Tuhan bisa dirubah sampai tanggalan, saudara, internasional. Setiap hari Minggu itu warnanya merah. Diakui, saudara. Itu sesuatu yang luar biasa. Kalau tidak diakui, tidak mungkin, saudara, ada tanggalan merah hari Minggu. Ini diakui seluruh dunia. Bahkan, saudara, ada Alkitab Perjanjian Baru yang ditulis. Di situ kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara, kalau hanya sesuatu yang palsu, tidak akan bertahan lama, saudara. Bahkan mujizat itu terjadi di dalam nama Yesus. Tidak ada, saudara, orang yang berdoa di dalam nama tokoh agamanya. Ya, saudara, hanya di dalam nama Tuhan Yesus mujizat itu terjadi. Itulah bukti bahwa Yesus itu bangkit, saudara. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, mengapa Yesus bangkit dari antara orang mati? Itulah yang pagi hari ini kita akan sama-sama belajar, saudara. Kita buka dalam Kisah Rasul pasal 5 ayatnya yang ke-30, saudara. Kisah para Rasul pasal 5 ayatnya yang ke-30. Kalau sudah menemukan, sekali lagi saya jemput bangkit berdiri, saudara, untuk kita sama-sama baca, saudara, ayat ini. Kisah Rasul pasal 5 ayat 30. 2, 3. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Puji Tuhan, silakan duduk. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Saudara, makam dari tokoh agama, misalnya saudara, makamnya Buddha, itu terdapat tubuh di dalam makamnya itu, saudara. Makamnya Muhammad juga ada tubuhnya di dalamnya. Tetapi kubur Yesus itu kosong, saudara. Tidak ada tubuhnya. Karena sudah bangkit. Saudara, hanya
saudara, kuburan dari Yesus saja yang kosong. Karena dia sudah keluar dari kubur, mengalahkan maut, maka dia menunjukkan pribadinya selama 40 hari 40 malam kepada banyak orang. Kemudian dia naik ke surga, dan tidak lama lagi dia akan datang kembali. Saudara, kita melihat di sini bahwa setelah Yesus dikuburkan, ada selama 3 hari suasana kesedihan dialami oleh para muridnya dan pengikutnya, saudara. Kemudian setelah lewat 3 hari, ia bangkit dari kematian, di mana seluruh kemuliaan untuk Sang Kepala yang telah bangkit yaitu berikan. Puji Tuhan, saudara. Dia telah menutup gerbang-gerbang neraka, saudara. Yesus telah menutup gerbang-gerbang neraka. Jeruji-jeruji penghalang ke surga telah ditumbangkan. Untuk itu biarlah di hari Paskah ini kita naikkan pujian untuk menceritakan kemenangan Yesus. Haleluya. Dan oleh bilur-bilur Yesus, saudara, yang melukai dia dan sangat kematian mengerikan hambanya, itu dibebaskan, kita disembuhkan, sehingga kita boleh hidup dan memuji dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, patut untuk saudara kita senantiasa berbicara tentang kebangkitan Kristus pada pagi ini, karena ada 2 alasan kenapa kita patut menceritakan tentang kebangkitan Yesus itu. Yang pertama, karena kebangkitan Yesus dari antara orang mati itu memberikan pengharapan, saudara, kepada kita. Kita ceritakan soal kebangkitannya karena kebangkitan Yesus itu memberikan pengharapan kepada kita. Yang kedua, karena kebangkitan Yesus dari antara orang mati, saudara, membagi masa. Saudara, kenapa disebut membagi masa, saudara? Di mana seperti seorang penulis Kristen Tionghoa, Whitman Lee, saudara, dia menulis sejarah lama kita berakhir dengan salib, kemudian sejarah baru kita mulai dengan kebangkitannya. Nah, pagi ini, saudara, saya ingin berbicara untuk beberapa hal kenapa Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya akan memfokuskan pada 5 keuntungan besar yang bakal saudara terima dari kebangkitan Sang Juru Selamat kita. Kiranya hal ini akan memberkati kita. Saudara, tadi dalam Kisah Rasul 5 ayat 30 dikatakan, Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dan saudara, Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati untuk memberikan pada saudara. Yang pertama, untuk apa? Tolong bacakan, saudaraku yang kekasih, di dalam Kisah Rasul 5 ayat 30 dan 31. Kisah Rasul 5 ayat yang ke-30. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, saudara, kebangkitan Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati untuk memberikan pertobatan kepada saudara dan saya. Coba hubungkan dengan Lukas 24 ayat 46 dan 47. Lukas 24 ayat 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Puji Tuhan. Jadi kita melihat di sini, saudara, bahwa melalui kematian dan kebangkitan Tuhan, berita tentang pertobatan itu harus disiarkan, diberitakan. Jadi tujuan Yesus bangkit adalah supaya kita mengalami pertobatan. Pertobatan itu adalah sesuatu yang diberikan pada saudara oleh Tuhan Yesus yang bangkit. Kata bertobat itu berarti berubah pikiran. Saudara, ketika Kristus telah bangkit, dia memberikan perubahan pikiran kepada saudara. Kemudian itu menghasilkan perubahan seluruh hidup kita. Setelah pikiran kita dirubah, dan perubahan pikiran itu akan berdampak
terjadinya perubahan seluruh kehidupan kita, saudara. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kita melihat di sini, Alkitab berkata, coba kita lihat dalam Kisah 3 ayat 26. Kisah Rasul 3 ayat 26. Kisah 3 ayat yang ke-26. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Kembali, meninggalkan, bertobat dari segala kejahatan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi dalam tindakan pertobatan, Kristus yang telah bangkit itu mengubah pikiran saudara dan saya, dan kemudian saudara setelah mengubah pikiran saudara dan saya, akhirnya saudara kita dirubah kehidupan kita. Kita yang dikatakan suka melawan dia, Tuhan ubah menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Itu pertobatan, saudara. Perubahan hati dan pikiran yang Kristus berikan kepada saudara ketika kita, saudara, memberikan pertobatan. Ketika Tuhan memberikan pertobatan kepada kita, jadi sebuah perubahan itu terjadi. Kalau Tuhan memberikan pertobatan kepada kita, sehingga terjadilah perubahan pikiran dan kehidupan kita. Jadi kalau kita merayakan kebangkitan Yesus, tujuan Yesus bangkit supaya kita bertobat. Saudara, dalam Kisah Rasul 3 ayat 26 tadi dengan jelas, supaya Yesus sebagai kepala dan juru selamat kita yang akan memimpin kita kembali untuk meninggalkan jalan-jalan hidup kita yang berdosa. Semakin kita merayakan kebangkitan Tuhan setiap tahunnya, semakin mendekat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi saudara, kalau kita merayakan kebangkitan, kita diingatkan supaya kamu bertobat. Ya, mungkin kita selama ini tidak bertobat di hadapan Tuhan. Bukan berarti kita pembunuh atau yang lain. Pertobatan itu, saudara, banyak ragamnya. Yang paling jelas ditunjukkan oleh Tuhan di dalam Wahyu 2, saudara, ayatnya yang ke-5. Coba tolong bacakan. Ini pertobatan, saudara. Wahyu 2 ayat yang ke-5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Saudara, ini ditujukan pada jemaat Efesus. Dia harus bertobat dan dia jatuh terlalu dalam. Apakah dia berzinah? Enggak. Apakah dia membunuh? Enggak. Apa yang dia lakukan? Coba ayat 4 Bu. Ayat yang keempat. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Dikatakan kita telah meninggalkan kasih kita yang mula-mula. Cinta mula-mula kita tinggalkan. Itulah dosa jatuh terlalu dalam. Dan Tuhan nasihatkan kamu harus bertobat. Kalau tidak, kaki dianmu akan kuambil. Saudara, kita kaki dian di dalam Wahyu 1 ayat 6 kalau tidak salah, itu bicara jemaat. Saudara, jadi kita terlepas daripada tubuh Kristus. Kita bukan lagi anggota tubuh Kristus lagi. Kalau kita tidak segera bertobat untuk kembali kita mengejar apa yang telah kita tinggalkan, yaitu meninggalkan cinta mula-mula kita. Cinta mula-mula itu artinya saat kita pertama jatuh cinta sama Tuhan. Dulu beberapa tahun yang lalu, saudara, kita dikategorikan orang Kristen yang sangat rajin, setia, baik berdoa, pelayanan, berkorban, bahkan saudara baca Alkitab, ibadah, apa saja, semangat bergairah, penuh antusias. Tapi sekarang itu saudara tinggalkan. Kita menjadi orang Kristen yang suam, yang kering, yang tidak ada gairah, tidak ada antusias. Kita sudah tidak berapi-api lagi, tidak semangat lagi, dan kita terjebak oleh satu keadaan rutinitas. Kita sudah merasa puas kalau kita sudah ke gereja, tetapi kalau kita cek
rohani kita memprihatinkan, karena kita telah meninggalkan cinta mula-mula kita. Maka di saat kita merayakan kebangkitan Tuhan, Tuhan berkata, bertobatlah hai umatku, engkau telah meninggalkan cinta mula-mulamu. Kalau tidak segera kau bertobat, aku ambil kaki tianmu, sehingga kau akan lepas sebagai anggota tubuh Kristus. Kita menjadi orang dunia kembali. Saudara, coba kita cek rohani kita. Masihkah kita berapi-api atau sudah suam? Baca Alkitab dan malas. Doa dasar ke gereja rasanya sudah berat sekali. Saudara, kita telah padam, suam saudara. Dan kalau ini diteruskan, saudara akan, dan saya punya nasib seperti 5 darah yang bodoh, ditinggal saudara. Kita akan menghadapi penguasa antikris selama 3,5 tahun. Kalau kita mau selamat, kita harus berani bayar harga dengan mati syahid. Tetap bertahan dengan iman kita. Untuk itu saudara, jangan sampai kita masuk dalam saudara aniaya antikris. Pasti tidak kuat. Karena saudara, kita harus mati syahid dengan, maaf bicara, kalau sudah baca di dalam Wahyu, dengan dipenggal kepalanya oleh antikris. Jangan sampai kita masuk pada masa itu. Dan sekarang ini sudah kelihatan sekali gerak-geriknya antikris. Tinggal waktunya saja, dan itu tidak lama. Kita harus segera mengecek kerohanian kita. Apakah kita masih berapi-api, masih punya cinta mula-mula, ataukah kita sedang mengalami kepadaman? Kita hanya terjebak dalam rutinitas, melayani ibadah, tapi sebetulnya kita sudah tidak ada api. Jangan biarkan saudara, ini memprihatinkan, dan ini merugikan kita, karena kita akan tertinggal. Sebentar ada 5 darah yang bijaksana yang akan boleh masuk, yang bodoh disuruh keluar, tidak bisa masuk. Biarlah kita menjadi 5 darah yang bijaksana, yang punya pelita menyala dan ada persediaan minyak, di mana Roh Kudus masih ada pada kita, menyala-nyala dalam kehidupan kita. Jadi perubahan pikiran yang baru secara menyeluruh, itulah pertobatan. Perubahan pikiran saudara. Kita akan membenci dosa. Yang sebelumnya kita mencintai dosa, sekarang jadi benci terhadap dosa. Dan saudara mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, di mana tadinya kita memberontak sama Tuhan, melawan kehendak Tuhan. Sekarang kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Nah saudaraku yang kasih, itulah yang pertama, tujuan Yesus bangkit, supaya kita kembali bertobat. Sudah waktunya kita benar-benar diri, persiapan. Kita siapkan diri kita, karena tidak lama lagi Tuhan mau datang. Jangan sampai kita didapati tidak bertobat. Kita masih diingatkan oleh firman Tuhan. Tujuan Yesus bangkit supaya kita kembali kepada jalan Tuhan. Yang kedua saudara, tujuan daripada saudara Yesus bangkit adalah untuk supaya saudara mengalami kelahiran baru. Tolong bacakan dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga saudara. Petrus 1 ayat yang ketiga, pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, kebangkitan Yesus Kristus membuat saudara lahir baru, sehingga memiliki hidup yang penuh dengan pengharapan. Saudara, kalau saya bisa terjemahkan dalam bahasa sehari-hari demikian, Allah telah menyebabkan kita dilahirkan. Allah telah menyebabkan kita dilahirkan. Oleh apa? Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Jadi Allah telah melahirkan kita, atau Allah telah menyebabkan kita dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus. Jadi jika saudara ingin dipertobatkan, saudara dan saya harus dilahirkan kembali. Ini bukan sesuatu yang saudara lakukan. Kelahiran kembali itu adalah saudara sesuatu yang Allah lakukan di dalam saudara melalui kebangkitan Yesus Kristus. Jadi Allah memberikan pada saudara kelahiran kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus. Jika bukan Allah yang memberikan kelahiran kembali oleh kebangkitan Kristus, saudara akan tetap menjadi orang yang masih terhilang, karena
saudara tidak dapat membuat diri saudara sendiri menjadi saudara orang Kristen yang lahir baru. Hanya Allah yang dapat memberikan pada saudara kelahiran kembali. Dan oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, itulah yang membuat kita bisa lahir kembali. Saudara coba Efesus 2 ayat 5 dan 6, saudara. Efesus 2 ayat yang kelima. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Puji Tuhan, saudara. Jadi dengan jelas di sini bahwa Allah telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Yesus Kristus, Dia telah membangkitkan kita juga, lalu memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Untuk masuk surga harus lahir baru, ya, percaya, bertobat, lahir baru. Dan ini kalau di tabernakel di halaman. Percaya Yesus satu-satunya juru selamat yang sudah rela mati menebus dosa kita. Lahir bertobat adalah kita betul-betul, saudara, berubah pikiran kita. Kita betul-betul meninggalkan dosa kita. Lahir baru artinya menguburkan hidup kita yang lama. Semua yang lama kita kubur, kita memiliki hidup yang baru. Sebagaimana dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Setiap orang yang di dalam Kristus itu ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Tanpa kelahiran baru tidak akan masuk surga. Orang yang lahir baru itu diawali dengan pertobatan. Coba Yohanes 3 ayat 3 dan 5. Ini syarat untuk kita masuk dalam kerajaan surga. Yohanes 3 ayat yang ketiga. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat 5. Ayat yang kelima. Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan. Tidak bisa melihat, lihat saja tidak bisa, apalagi masuk. Jadi lahir baru melalui pertobatan itu harga mati. Jangan kita dicekoi teologi yang sesat, percaya Yesus mati masuk surga tanpa harus bertobat, tanpa harus lahir baru. Itu penyesatan, saudara. Nah, baru setelah ayat 5 ini muncul ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga dikaruniakanlah putranya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya Dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu ayat 16. Tapi di dalam ayat 3 dan 5 lahir baru. Percuma kita memakai label Kristen, kalaunya salib, namanya nama Alkitab. Tapi kalau hidup kita masih hidup lama, kita harus bertobat betul dan kita lahir baru, saudara, ya, kelahiran baru. Puji Tuhan. Untuk itu mari kita diingatkan, sudahkah kau bertobat? Sudahkah kau lahir baru? Ya, simple, saudara, jadi Kristen. Bertobat, lahir baru. Ini bicara tentang perilaku, pemikiran kita, hidup kita harus benar-benar berubah. Yang ketiga, untuk apa Yesus bangkit? Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati untuk memberikan pembenaran kepada saudara. Kita tahu dalam Roma 3 ayat 10, tidak ada seorang pun yang benar, satu pun tidak ada. Ayat 23, karena semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Pasal 6 ayat 23, upah dosa adalah maut, tapi kasih karunia hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita ini berdosa, upah dosa maut, dan semua termasuk saudara dan saya. Dengan Yesus bangkit, saudara dibenarkan. Coba kita lihat di dalam Roma 4 ayat 25. Saudara. Roma 4 ayat ke-25. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Dibangkitkan karena pembenaran kita. Kita tidak benar, tapi oleh kebangkitan kita dibenarkan. Seolah-olah saudara belum pernah berbuat dosa, karena semua dosanya itu sudah ditutup, dihapus oleh darah Yesus.
Tuhan buang sejauh timur dan barat. Dan Tuhan tidak pernah ingat-ingat lagi. Nah, saudara, kita ini sudah dibenarkan oleh kebangkitan Yesus. Kita diberitahu kemudian dalam Roma, saudara, pasal 5 ayat 9. Coba tolong bacakan. Roma 5 ayat yang ke-9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Karena saudara sudah dibenarkan oleh darah Yesus lewat kebangkitannya, saudara punya kepastian pasti selamat. Amin, saudara. Pasti selamat karena darahnya sudah membenarkan kita. Puji Tuhan, saudara. Jadi berbicara soal historis, saudara, pembenaran itu datang melalui darah penebusan Kristus di kayu salib. Apa itu pembenaran? Pembenaran itu berarti bahwa Allah menghitungkan saudara seakan-akan saudara dan saya tidak pernah berbuat dosa, dan ketika sudah percaya kepada Yesus seolah-olah belum pernah berbuat dosa, karena semua yang pernah dilakukan sudah dihapus, saudara. Jadi Allah memberikan pembenaran kepada saudara dan saya dan memperhitungkan saudara seperti tidak pernah berdosa melalui kematian dan darah Yesus di atas kayu salib. Puji Tuhan, saudara. Namun kalau berbicara praktikal, itu tadi adalah bicara historis, saudara. Pembenaran itu dibuat tersedia bagi saudara melalui hari kebangkitan Kristus. Alkitab berkata tadi, Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi pembenaran itu, saudara, dibeli oleh Kristus. Yesus beli pembenaran buat saudara di kayu salib, menjadi realitas bagi saudara melalui iman saudara kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara. Nah, kita ini dibenarkan karena iman di dalam Kristus yang telah bangkit, saudara. Saudara dibenarkan karena iman saudara kepada Yesus yang telah bangkit, saudara. Puji Tuhan. Di dalam Roma 5 ayat 1, coba tolong bacakan. Roma 5 ayat yang pertama, hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, pembenaran itu menghasilkan saudara punya hidup damai sejahtera dengan Allah. Tadinya kita ini musuhnya Tuhan, seterunya Tuhan. Allah tidak suka melihat saudara dan saya karena dosa. Waktu Yesus menanggung dosa, Bapa dia tidak mau lihat. Sampai dia berseru, Eloi, Eloi, lama sabatani. Ya Bapa, kenapa kau meninggalkan aku? Allah tidak bisa lihat dosa. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lewat darah Yesus, korban Yesus dan kebangkitan Yesus, saudara dibenarkan. Sehingga ada damai dengan Allah. Kita tidak musuhan lagi. Kita berani mendekati Tuhan dengan tanpa tertuduh lagi, karena semua dosa kesalahanmu sudah dihapus. Jadi waktu Tuhan melihat saudara, seolah-olah saudara tidak pernah berbuat dosa, dan dia senang menerima saudara dan saya. Luar biasa, saudaraku yang kasih, ya. Puji Tuhan. Lalu yang keempat, untuk apa Yesus bangkit, saudara? Yesus bangkit, saudaraku yang kasih, untuk membawa darahnya ke tempat ruang maha suci di surga, saudara. Coba kita lihat dalam Ibrani 9 ayat 7 terlebih dahulu, saudara. Ibrani 9 ayat 7. Tetapi ke dalam kemah yang kedua, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Jadi zaman dulu sebelum Yesus datang, imam besar itu yang bawa darah di ruang maha suci 1 tahun sekali. Darah itu untuk dirinya dan bagi umat lain. Tetapi waktu Yesus datang, tolong bacakan ayat 11 dan 12. Ayat yang ke-11. Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Tapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia.
artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Puji Tuhan. Jadi Yesus, kalau tadi imam besar 1 tahun sekali, setiap tahun terus. Tapi Yesus sekali untuk selamanya. Yang dibawa bukan darah domba, tapi darahnya sendiri, supaya saudara dan saya memiliki hidup yang kekal. Jadi Yesus bangkit. Pada waktu Maria Magdalena memegang Yesus, dia kata, jangan sentuh aku, sebab aku belum datang kepada Bapa. Dia datang untuk membawa darahnya sendiri. Dan darah itulah yang memungkinkan untuk menebus saudara dan saya yang harusnya dibinasakan, tapi oleh darahnya saudara dihapus. Karena dalam Ibrani 9 ayat 22, hampir semua disucikan oleh darah, tetapi dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Jadi darah domba itu untuk pengampunan dosa, ya, pengampunan dosa umat Israel. Nah, tetapi coba tolong bacakan dalam Ibrani 10 ayat yang pertama. Dimulai, saudara. Semua darah-darah di perjanjian lama itu hanya bayangan, ya. Ayat 1. Ibrani 10 yang pertama. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Terus? Ayat yang kedua, sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi, sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Ya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Ya. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus. Tidak mungkin. Terus? Karena itu ketika ia masuk ke dunia, saat Yesus datang ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagi. Puji Tuhan. Jadi sampai di situ aja. Jadi korban binatang tidak Tuhan berkenan. Dibutuhkan korban manusia. Ternyata manusia tidak ada yang layak jadi korban. Syaratnya jadi korban penghapus dosa adalah tidak bercacat celah, sempurna. Tapi manusia tidak ada yang benar, satu pun tidak, karena semua sudah berbuat dosa. Jadi tidak ada manusia yang bisa dijadikan tumbal untuk penghapus dosa. Satu-satunya yang kudus dan tak bercacat celah hanya Allah. Tapi Allah itu roh. Maka untuk bisa mempersembahkan korban dalam bentuk darah untuk penghapus dosa, maka dibutuhkan tubuh. Maka dikatakan waktu Yesus datang, Tuhan menyediakan satu tubuh. Tubuh itu ada tak kala malaikat Jibril datang kepada Maria, pinjem rahimnya, di mana dia akan mengandung seorang anak laki-laki, bukan oleh karena laki-laki dan perempuan, tapi oleh karena Roh Kudus. Dengan tubuh yang dilahirkan yang suci, yang tidak berdosa, yang tidak bisa kena dosa itu, lahirlah yang namanya Yesus, Juru Selamat. Kenapa? Karena hanya tubuhnya dia yang layak. Karena tubuh ini bukan hasil hubungan suami istri. Ini disediakan Allah, steril, suci, tak bercacat celah. Dan tubuh itu 2000 tahun yang lalu sudah disembelih dalam bentuk disalibkan, darahnya mencucur. Darah itulah yang memungkinkan kita orang yang berdosa dapat pengampunan. Karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Di luar Yesus tidak ada pengampunan dosa. Sekalipun manusia minta ampun, dosa keturunan itu tetap dia wariskan. Sehingga bagi orang yang percaya Yesus, dia sudah bebas dari penghukuman, ya, bebas dari penghukuman. Karena apa? Musuh manusia yang terakhir itu maut sudah dikalahkan Tuhan. Maka dari itu tolong bacakan Bu 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Ini prosesnya Tuhan Yesus membawa darah supaya kita ini ditebus, ya. Puji Tuhan. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18. Sebab kamu tahu
bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang dan yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercela. Nah itu saudara, dan darah itu tidak rusak, sampai hari ini berkuasa. Jadi saudara dan saya setiap berdoa minta ampun, maka darahnya itu menyucikan saudara dan saya. Yesus, saudara, dibangkitkan untuk bisa membawa darah. Selama Yesus di dunia, dia sebagai manusia, dia telah mengosongkan kealahannya. Saya pernah ditanya, waktu Yesus ke dunia, katanya dia Allah, lalu jadi manusia, lalu di surga tidak ada Allah. Dia, saudara, secara logika masuk akal. Allahnya sudah ke dunia, berarti di surganya ditinggal. Saya lalu nerangkan bahwa Allah kita ini Allah yang Tritunggal, ya, di mana satu pribadi tetapi memiliki 3 sifat. Saya gambarkan soal matahari, saudara. Matahari itu sumber panas bumi, dan tidak ada manusia yang pernah sampai matahari, karena pasti akan mati. Tidak ada manusia yang bisa menghampiri Allah, karena manusia itu berdosa, dia akan mati. Tapi manusia tidak bisa hidup tanpa matahari. Lalu matahari sebagai sumber panas bumi itu mengirimkan sinarnya ke bumi. Dan sinarnya itu diterima oleh manusia dan seluruh makhluk hidup. Dia dapat kehidupan, karena di dalam sinar itu ada panas matahari. Tetapi saudara, waktu sinar itu ke bumi, mataharinya masih di atas. Bukan matahari ikut turun ke bumi, ambles saudara. Karena bumi dan matahari itu besar matahari. Cukup sinar ya dia. Tapi antara sinar sama matahari itu tidak bisa terpisahkan. Banyak sinar selain matahari, sinar lampu, tapi itu bukan sinar matahari. Sinar matahari itu sinar panas dan mataharinya itu satu. Panasnya panas matahari, sinarnya sinar matahari, dan matahari itu sendiri. Tetapi saudara, itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dan manusia menerima, saudara, sinar matahari itu sehingga dia bisa lihat terang, ada kehidupan, tanpa harus matahari ikut turun. Nah, waktu Yesus datang ke dunia, bukan berarti di sorga kosong, saudara. Dia adalah firman yang jadi manusia, ya, firman yang jadi manusia. Selama di dalam dunia, Yesus itu manusia 100%, dan kealahannya tidak hilang, cuma dinolkan. Dia tidak mau gunakan. Ya, kalau dia gunakan, maka tidak ada yang mustahil bagi dia. Dia pernah lapar, dia pernah nangis, dia pernah capek. Itu kemanusiaannya. Dan waktu di kayu salib itu manusianya. Tuhan itu tidak bisa mati. Kalau Tuhan mati, itu namanya bukan Tuhan. Yang mati adalah kemanusiaan Yesus, di mana dia mau jadi manusia seperti tadi kata, disediakan tubuh supaya bisa dikorbankan. Karena korban binatang itu tidak diterima, tidak berkenan, harus korban manusia. Dan manusia yang sempurna hanya Yesus, karena dia ada bukan hasil hubungan suami istri, tapi itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan darah yang keluar itu bukan darah yang di dalamnya ada, saudara, unsur dosa warisan, tidak ada. Betul pure, suci, tak bercacat celah. Maka hanya oleh darah Yesus dosa dunia dan manusia bisa dihapus. Maka Tuhan berani berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa menghampiri Bapa kalau tidak melalui aku. Karena di bawah kolong langit tidak ada satu nama yang di dalamnya kita beroleh keselamatan kecuali dalam nama Yesus. Maka saudara, tidak ada jalan lain untuk kita bisa ke surga kecuali hanya Yesus. Amin saudara. Karena di luar Yesus kita tidak bisa. Saya akan jadi seorang yang beragama, yang soleh, yang suka doa, suka sedekah, suka ini, suka ini. Ini tiket saya masuk surga. Kalau surga bisa ditembus dengan perbuatan baik, untuk apa Yesus datang? Untuk apa Yesus datang? Tidak ada gunanya. Yesus datang karena apa? Surga hanya bisa ditembus oleh darah Yesus. Maka saudara, waktu saudara dibangkitkan, terima kasih Tuhan, di mana Engkau sudah datang bawa darah supaya dosaku diampuni, sehingga aku bisa mendekati Tuhan. Yang terakhir saudara, kenapa Yesus bangkit saudara?
kita akan melihat dalam saudaraku yang kasih 1 Timotius 2 ayat 5 ya, supaya dia menjadi imam besar bagi saudara dan saya. 1 Timotius 2 ayat yang kelima. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Manusia, perhatikan, ini waktu Yesus jadi manusia, yang bisa menghubungkan manusia dengan Allah hanya manusia Yesus. Agama tidak bisa, nabi tidak bisa, hanya Yesus yang bisa menghintarkan antara manusia dengan Allah yang tadinya sudah putus. Coba kita lihat Roma 8 ayat 34. Roma 8 ayat yang ke-34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Puji Tuhan, dia jadi imam besar yang membela saudara. Tiap hari dia bersyafaat buat saudara. Jangan kira Yesus nganggur di surga, karena kalau tidak didoakan, saudara pasti gugur imannya. Sebab dalam Lukas 22 ayat 31 di sana katakan, Simon, Simon, ya, lihatlah iblis sangat menuntut engkau untuk menampi kamu seperti menampi gandum. Lalu ayat 32 dikatakan, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Jadi kalau sampai hari ini saudara tidak gugur iman, padahal ada satu saudara hal yang memungkinkan sudah gugur karena lemah, masalah, kesulitan, penyakit yang membuat saudara mulai bimbang, ragu dan mau gugur imannya, memurtad. Tapi kalau sampai hari ini saudara masih kuat, bertahan, tetap percaya karena ada pendoa syafaat imam besar kita Yesus Kristus, maka kita waktu merayakan hari Paskah ini, terima kasih Tuhan, aku ada, aku kuat karena doa syafaatmu. Bukan karena kuat dan gagahku, aku lemah. Kadang kalau aku pengen murtad, pengen tinggalkan Tuhan, karena aku merasa tidak kuat menghadapi masalah. Tapi aku sadar waktu aku masih bertahan, ini karena doa. Luar biasa saudara, kelima hal ini kiranya memberkati kita. Pertobatan itu harus saudara pikirkan, lahir baru dan dibenarkan. Dan saudara, Yesus akan jadi membawa darahnya untuk menebus saudara, dan dia duduk untuk sebagai pengantara, pendoa syafaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita saudara. Amin.